Perkenalkan, nama saya Siska Waril dan saya akan mempresentasikan laporan ALP dari Innovation on Real Business. Posisi atau jabatan selama magang dan kontribusi. Selama kegiatan magang, saya menjalani posisi sebagai staf farmasi pada divisi pelayanan farmasi rumah sakit di Banyuwangi. Dalam posisi ini, saya terlibat langsung dalam pelayanan resep pasien, penyiapan obat, input data resep ke sistem, serta membantu penyerahan obat kepada pasien. Melalui pengalaman tersebut, saya memahami bahwa pelayanan farmasi tidak hanya berfokus pada distribusi obat, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan komunikasi kepada pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontribusi yang telah saya berikan selama menjalani magang. Selama magang, kontribusi utama yang saya berikan adalah membantu mempercepat proses pelayanan resep pasien dan penyiapan obat sehingga pelayanan dapat berjalan lebih lancar dan teratur. Pengecekan stok obat dan mendukung alur kerja tim, terutama ketika kondisi antrian pasien sedang ramai. Selain kontribusi operasional, saya juga berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan membantu pekerjaan tim ketika diperlukan agar pelayanan tetap efektif. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kerjasama tim memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Kekuatan utama pribadi. Selama menjalani magang, terdapat beberapa kekuatan utama pribadi yang berkembang. Pertama adalah ketelitian. Saya terbiasa melakukan pengecekan ulang obat agar sesuai dengan resep dokter, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih hati-hati. Kedua adalah tanggung jawab. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai prosedur meskipun dalam kondisi ramai atau terburu-buru. Ketiga adalah komunikasi. Saya belajar menyampaikan informasi obat secara jelas dan sopan kepada pasien maupun rekan kerja. Selain itu, saya juga belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja di rumah sakit dan budaya organisasi yang berbeda dengan lingkungan akademik. Aspek yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat banyak perkembangan selama magang, masih ada beberapa aspek yang perlu saya tingkatkan agar lebih siap secara profesional. Pertama adalah skill kepemimpinan. Saya masih perlu meningkatkan kemampuan mengambil inisiatif dan mengatur pekerjaan dalam tim. Kedua adalah manajemen tekanan kerja. Saya ingin belajar tetap fokus dan teliti meskipun bekerja dalam kondisi sibuk dan penuh tekanan. Ketiga adalah pengambilan keputusan. Kedepannya saya ingin lebih percaya diri dalam menemukan tindakan secara mandiri ketika menghadapi situasi baru. Bidang karir yang diminati. Berdapat pengalaman selama magang, bidang karir yang paling menarik untuk saya kembangkan adalah pelayanan farmasi dan manajemen operasional kesehatan. Saya tertarik pada bidang ini karena memiliki sistem kerja yang terstruktur, berhubungan langsung dengan pelayanan kepada pasien. Selain itu, bidang ini juga membantu mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang sangat penting dalam dunia kerja profesional. Kompetisi yang dibutuhkan untuk dapat berkembang dalam bidang karir tersebut terdapat beberapa kompetisi penting yang perlu dimiliki. Yang pertama adalah ketelitian dan akurasi karena pekerjaan berkaitan langsung dengan data dan pasien obat. Kedua adalah komunikasi profesional agar dapat berinteraksi dengan pasien maupun rekan kerja secara efektif. Selain itu, kemampuan kerja sama tim, manajemen waktu, kemampuan bekerja di bawah tekanan, serta kepemimpinan juga menjadi kompetensi penting yang perlu terus dikembangkan. Rencana pengembangan diri. Untuk meningkatkan kesiapan diri secara profesional, saya telah menyusun beberapa rencana pengembangan diri dalam 6-12 ke depan. Saya berencana mengikuti seminar dan pelatihan terkait komunikasi profesional dan pelayanan kesehatan. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan public speaking dengan lebih aktif dalam presentasi dan diskusi kelompok. Saya juga ingin belajar manajemen dan kepemimpinan melalui organisasi maupun pengalaman kerja tambahan agar kemampuan profesional saya dapat berkembang lebih baik. Indikator perkembangan diri. Untuk mengukur perkembangan diri secara objektif, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Pertama adalah peningkatan kemampuan komunikasi, seperti lebih percaya diri saat berbicara dan menjelaskan informasi. Kedua adalah kemampuan mengambil inisiatif dan tanggung jawab tambahan dalam pekerjaan maupun tugas kelompok. Selain itu, kemampuan bekerja di bawah tekanan, menambah pengalaman serta hasil evaluasi, dan mentor atau atasan juga dapat menjadi indikator perkembangan diri. Sumber daya yang dibutuhkan. Dalam mendukung proses pengembangan diri tersebut, terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Di antaranya adalah pelatihan, seminar, kursus online, mentor atau pembimbing, serta lingkungan yang mendukung pengembangan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Selain itu, pengalaman
praktik langsung juga sangat penting untuk membantu meningkatkan kemampuan profesional secara nyata. Sebagai penutup, pengalaman magang memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman nyata mengenai dunia kerja profesional, khususnya dalam bidang pelayanan farmasi rumah sakit selama menjalani magang. Saya belajar pentingnya ketelitian, tanggung jawab, komunikasi, serta kerjasama tim dalam menjaga kualitas pelayanan kepada pasien. Pengalaman ini juga membantu saya memahami kekuatan dan aspek diri yang masih perlu dikembangkan seperti kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Melalui pengalaman tersebut, saya menjadi lebih siap untuk terus mengembangkan diri dan mempersiapkan karir di bidang pelayanan kesehatan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.